Tutup mata kemudian menutup diri dengan selimut, sehingga membutuhkan mental yang kuat. Pesan Allah, sabar-sabar kau terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakanmu. Allah tahu kamu gak akan bisa ngukur malam dan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, di episode kita yang ke-73 kita akan membahas mengenai surah Al-Muzammil. Artinya adalah orang-orang yang berselimut. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya makna ataupun cerita di balik surah Al-Muzammil ini? Langsung saja seperti biasa sudah ada Ustadz Zamakhsyari Hasbullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau surah Al-Muzammil ini sebenarnya tema utama di balik surah Al-Muzammil ini seperti apa sih Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. Terkait dengan orang yang berselimut ini, kita temukan ada dua surah dalam Al-Quran yang maknanya hampir berdekatan. Ada surah Al-Muddathir dan ada surah Al-Muzammil. Dalam bahasa Arab, Al-Muddathir dan Muzammil kalau diterjemahkan sama-sama artinya orang yang berselimut. Hanya bedanya apa? Muddathir biasanya orang yang berselimut dengan selimut. Sedangkan Muzammil orang yang berselimut dengan pakaian yang longgar dan besar sehingga menutup dirinya dengan pakaian tersebut. Ini namanya Muzammil. Kalau kita melihat sebenarnya surah Al-Muzammil ini sesuai dengan isi tema yang ada di dalamnya bisa dikatakan termasuk di antara surah yang awal sekali turun di Mekah. Kita tahu wahyu pertama itu turun Iqra, ya. Nabi Muhammad didekap oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang bertahanus, beribadah sendirian di Gua Hira. Ketika itu Jibril datang dalam wujudnya yang sebenarnya, mendekap Nabi, lantas kemudian menginstruksikan, Iqra, baca. Nabi ketika itu tak tahu apa yang harus dibaca, dan memang Nabi tak bisa baca. Ketika itu Jibril 3 kali mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Barulah di kali ketiga ya Jibril menyampaikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Setelah peristiwa itu Nabi Muhammad ketakutan karena tak pernah terbayang melihat malaikat dalam wujud yang sebenarnya. Digambarkan dalam hadis bagaimana Nabi Muhammad bercerita tentang besarnya Jibril. Satu sayap Jibril menutup horizon pandangan Nabi. Nah, ketika itu Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dengan penuh ketakutan, lari ke rumah. Hal pertama yang Nabi Muhammad minta kepada istrinya begitu sampai di rumah, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nah, turunlah setelah surah Al-Iqra, surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, kemudian surah Al-Mudaththir. Baru kemudian turunlah surah Al-Muzammil. Jadi sebagian mengatakan ini surah urutan ketiga, sebagian mengatakan ini surah urutan keempat. Jadi maksud dari kata orang yang berselimut adalah Nabi Muhammad yang pulang dengan penuh ketakutan setelah melihat Jibril dan didekap dengan begitu keras oleh Jibril, pulang ke rumah minta diselimuti. Sama seperti kita kalau misalnya melihat sesuatu, ya, kalau di surah sebelumnya cerita surah jin, orang lihat jin atau lihat makhluk yang menakutkan, pasti hal pertama yang kita lakukan adalah tutup mata. Tutup mata kemudian menutup diri dengan selimut atau apapun supaya tak terlihat lagi yang mengerikan itu. Nah, ini gambaran tentang Nabi Muhammad. Kalau surah Al-Muddathir itu cerita tentang SK
surat keputusan Nabi diwajibkan untuk berdakwah, maka di surah Al-Muzammil tema utamanya adalah dalam berdakwah apa bekal yang harus disiapkan Nabi Muhammad. Jadi surah Al-Muzammil ini cerita tentang bekal pendakwah. Itulah tema utama dari surah Al-Muzammil ini. Oke, bekal berdakwah. Ya. Oke, kalau gitu di poin pertama Ustadz ini mengenai bimbingan ilahi kepada Nabi. Ini termasuk juga bimbingan terhadap dakwah begitu ya Ustadz? Betul. Ya. Seperti apa nih? Kita lihat dimulai surah ini dengan panggilan, ya ayyuhal muzammil. Allah nggak katakan wahai Muhammad, atau wahai Nabi, atau wahai Rasul, tapi Allah panggil dengan sifat bagaimana Nabi saat menerima wahyu pertama kali. Apa itu? Ketakutan, berselimut, dipanggil Allah, wahai orang berselimut. Untuk mengisyaratkan masa ketakutanmu itu jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Siap-siap. Setelah engkau melihat sesuatu yang menakutkanmu, setelah kau melihat bagaimana Jibril utusanku menghadapmu menyampaikan wahyu, ketahuilah sekarang ada beban tugas dakwah yang berat di pundakmu. Maka Allah panggil, wahai orang yang berselimut. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila. Bangunlah dari tidurmu di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Jadi 3 ayat pertama dan 4 ayat pertama ini Allah katakan, Muhammad, kalau selama ini kau tidur malam panjang, mulai hari ini, mulai kau mendapatkan SK-mu sebagai seorang Rasul, bagi malammu menjadi 2 bagian. Tidur setengah bagian pertama, setengah malam terakhir kau bangun untuk sholat malam. Boleh kau tambahkan sedikit, 2/3 malam kau sholat, atau kurangi sedikit, 1/3 malam kau sholat. Yang jelas, bekal terpenting seorang yang ingin berdakwah harus menghidupkan hatinya lewat ibadah sholat tahajud, sholat malam. Kenapa? Apa efek tahajud ini dalam mempersiapkan karakter dan mental seorang pendakwah? Seorang pendakwah itu ketika mengajak pada kebenaran, ya, jangan bayangkan pendakwah itu disambut karpet merah di mana-mana. Tidak. Pendakwah mungkin dicaci, pendakwah mungkin dicemooh, pendakwah mungkin dipersekusi, sehingga membutuhkan mental yang kuat. Nah, mental yang kuat ini salah satu faktor penting dalam menguatkan mental seorang adalah ketika dia terbiasa bangun di malam hari. Kenapa? Karena pendakwah nggak boleh cengeng. Biasanya orang cengeng itu kalau mengadu sama manusia. Tapi seorang pendakwah, apapun problematika yang dihadapinya, silakan kau adu sama Allah. Jangan lagi mengadu pada manusia. Makanya setelah turun 4 ayat pertama surah Al-Muzammil, diriwayatkan Nabi berkata kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid, intaha asrun naum ya Khadijah. Udah habis masa tidur-tiduran wahai Khadijah. Karena semenjak turun ayat ini, Nabi Muhammad dari momen itu sampai meninggal gak pernah tinggalkan sholat tahajud. Dan itulah yang membuat karakter Nabi kuat. Tak takut dengan ancaman, tak takut dengan rintangan dalam dakwah. Kenapa? Sholat malam yang membuat mental Nabi menjadi kuat. Nah, apa fungsi sholat malam? Dikatakan di sini, kenapa perlu sholat malam? Allah katakan, inna sanulki alaika qawlan saqila. Kami akan turunkan kepadamu perkataan yang berat. Apa maksud perkataan yang berat? Itulah Quran. Kenapa Al-Quran itu disebut perkataan yang berat? Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, maksud Quran sebagai perkataan yang berat karena tiap ayat dalam Al-Quran itu membutuhkan energi dan semangat yang tinggi untuk mengimplementasikannya. Karena hukum-hukum Quran itu nggak ringan.
Benar. Ucapkan yang benar. Ya, kadang-kadang kita masih nggak yakin untuk mengucapkan yang benar. Ya, sholat, jihad, puasa, zakat, haji, itu semua bukan perkataan yang ringan, berat. Apalagi kalau kita mengerjakannya sesuai dengan haknya. Ada orang sholat ya sekedar sholat, tapi yang sholat sebenar-benar khusyuk itu nggak ringan, berat. Makanya supaya bisa untuk mengamalkan isi Quran dengan baik, perlu sholat malam. Yang kedua, pengertian Quran itu perkataan yang berat apa? Maknanya, memang ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran, Nabi mengalami proses yang berat. Dikatakan oleh sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi menerima wahyu, Nabi bercucuran keringat walaupun sedang di musim dingin. Jadi menerima wahyu itu proses komunikasi dari alam gaib ke alam yang nampak. Itu bukan perkara mudah. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, setiap kali Nabi mendapatkan wahyu, sedangkan Nabi berada di atas unta tidak tahan untuk mengangkut Nabi, sehingga unta itu duduk dan tidur ketika turun wahyu kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Wahyu itu sendiri memang berat. Berat secara material dan berat juga dalam konteks mengimplementasikan hukum-hukum dan aturan yang ada di dalamnya. Nah, kenapa perlu sholat malam? Kembali Allah katakan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kenapa boleh nggak sholat malam diganti sholat siang saja? Enggak sama. Allah katakan, sesungguhnya pada keheningan malam lebih mengisi jiwa dan bacaan Al-Quran di waktu malam lebih berkesan. Makanya kalau kita lihat, kapan waktu terbaik membaca Quran? Dua waktu terbaik yang takkan mungkin digantikan dengan waktu apapun agar Quran bisa memberikan efek yang maksimal pada diri kita. Pertama, bacalah Quran di sepertiga akhir malam. Misalnya subuh jam 5, dari maghrib setengah 7 ya sampai ke jam 5, berapa jam malam hari ya, berarti kita sisihkan minimal ada 1 jam kita baca di malam hari, baca Quran. Itu bagi yang ingin menguatkan mentalnya. Yang kedua, di waktu subuh, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Quran di waktu subuh dipersaksikan malaikat. Jadi walaupun ada yang menafsirkan Quran al-Fajri dengan sesungguhnya sholat fajar, tapi ada juga yang menafsirkan sesungguhnya membaca Quran di waktu fajar. Nah, ini berarti waktu yang istimewa untuk membaca Quran. Kenapa malam itu begitu penting? Inna laka fin nahar sabahan tawila. Karena di siang hari kita itu fokusnya sama kerja. Kalaupun kita baca antara siap zuhur bentar, ya nggak fokus untuk mentadaburi dan menelaah makna-makna dari pesan Al-Quran. Jadi supaya Quran itu maknanya bisa masuk ke dalam hati, perlu pikiran yang fresh. Kita bangun setelah tidur, ini pikiran masih fresh. Ya, kalau baca Quran di siang hari, apalagi baca Quran siang hari Ramadan, baca Quran betul, tapi terbayang buka puasa apa hari ini ya, katanya kan. Ini semua mempengaruhi bagaimana kualitas bacaan kita terhadap Al-Quran. Maka waktu malam selalu jadi waktu terbaik. Nah, Allah katakan, wadhkurisma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah engkau kepada Allah dengan sepenuh hati. Di malam hari ibadah itu bisa dikatakan gak ada saingan. Kalau kita mau mendownload, selalu jaringan internet di siang hari jaringan padat. Kecepatannya pun
Nah, kenapa? Orang semua beraktivitas, semua sibuk. Ya, tapi kalau seorang mendownload malam hari, cepat ya. Ya, begitu juga jalur doa kita kepada Allah di siang hari padat. Tapi di malam hari Allah katakan, hal min sa'ilin fa'utiyah, siapa yang mau minta, biar aku beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, siapa yang mau minta ampunan, biar aku ampuni. Bagaimana di sepertiga malam terakhir, kesempatan yang luar biasa terbuka lebar, kita itu bisa meminta kepada Allah dengan sedikit pesaing. Nggak ada yang kebanyakan orang masih lelap dengan tidurnya, apalagi kalau cerita sepertiga malam terakhir itu bagian malam yang paling nikmat tidurnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengorbanan kita bangun di momen tersebut justru berbuah, Allah ijabah doa-doa dan permohonan kita. Nah, selanjutnya Allah katakan, Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah itu pemilik timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadikanlah Dia sebagai tempatmu bersandar, tempatmu menggantungkan harapan. Wasbir ala ma yaqulun. Pesan Allah, sabar-sabar kau terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakanmu. Jadi seorang pendakwah itu selalu bersabar. Kalau seorang pendakwah nggak bersabar, maka jangan harap ada orang yang mau mengikuti dakwahnya. Karena selalu ujian kesabaran, mentalitas sabar itu karakter terpenting yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin berdakwah. Maka dari itu, kalau kita lihat setelah cerita tentang pentingnya sholat malam, pentingnya ibadah malam sebagai bekal bagi seorang pendakwah, pindah pembahasan ayat kepada apa? Cerita mengenai penduduk surga dan neraka. Jadi orang yang merespon dakwah dengan benar, itulah orang yang beriman, dapat kenikmatan nanti. Orang yang merespon dakwah dengan salah, mereka lah orang-orang kafir yang nanti akan dimasukkan di dalam neraka. Apa yang mereka terima? Dharni wa dharni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biarkanlah aku yang bertindak, kata Allah, terhadap orang yang mendustakan risalahmu Muhammad, yang mereka itu memiliki segala bentuk kenikmatan hidup. Kasih saja penangguhan untuk mereka sebentar. Ayat ini mengisyaratkan kebanyakan musuh para nabi dan rasul adalah dari golongan yang kaya dan biasa hidup dengan penuh kenikmatan. Kenapa orang-orang kaya ini biasanya menolak dakwah Nabi? Karena merasa risalah Nabi mengganggu zona nyaman mereka. Mengganggu kepentingannya, Ustaz. Ya. Berbeda halnya dengan orang-orang miskin. Biasanya Nabi itu mengajak pada kebaikan, ingin menghilangkan kezaliman, dan itulah yang dianggap oleh orang miskin, inilah satu-satunya jalan keluar kami. Makanya di mana-mana para nabi dan rasul, pengikutnya itu banyak orang susah, banyak orang lemah. Tapi sebaliknya, yang dihadapi oleh nabi dan rasul adalah orang-orang kaya yang merasa seruan agama mengganggu kepentingan mereka. Nah, maka dari itu Allah gambarkan di sini. Apa contohnya? Contoh saja Fir'aun. Fir'aun diutus kepadanya Musa. Justru pengikut Musa orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, kelompok-kelompok yang termarginalkan di tengah masyarakat. Tapi justru ya orang-orang kaya macam Qarun membackup Fir'aun dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Allah pun kemudian mengazab mereka. Maka dari itu Allah katakan di sini, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya Quran ini peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang menghendaki untuk dapat hidayah, maka dia akan mengambil langkah menapaki jalan yang lurus untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, hidup ini pilihan.
mau bersama orang yang mendustakan agama, mungkin dapat nikmat sebentar di dunia, tapi balasannya adalah azab dan siksa yang mengenaskan di akhirat. Atau sebaliknya, kita memilih bersama orang yang beriman, bersakit-sakit dahulu di dunia, tapi kemudian dijanjikan mendapatkan kesenangan abadi di akhirat kelak. Ya. Oke, kita langsung ke poin selanjutnya, Ustaz. Bagian terakhir ini. Oke, bagian Ya. terakhir ya untuk Ya. keutamaan Qiyamul Lail dan tuntunan bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita melihat ayat terakhir dari surah Al-Muzammil ini adalah ayat yang terpanjang. Dan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana syariat Islam itu syariat yang penuh dengan kemudahan dan mencerminkan kasih sayang Allah. Ketika turun bagian pertama surah, Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Pembuka surah Al-Muzammil menunjukkan hukum solat malam atau qiyamul lail atau tahajud di awal Islam adalah wajib. Jadi di awal dulu udah umat Islam masih sedikit, bisa dihitung jari, ada kewajiban sholat tahajud, malam harus bangun. Tapi sholat tahajud inilah yang membuat Bilal, Abu Bakar, Utsman, ya, Zubair bin Awam, orang-orang yang pada masuk kategori yang pertama kali masuk Islam, ini teguh berpegang kepada ajaran Islam. Kenapa? Sholat malam yang membuat mereka kuat menghadapi tekanan, persekusi, ancaman, dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian di akhir surah Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan kewajiban sholat malam, sehingga hukum sholat malam kemudian tidak lagi menjadi wajib, tapi sekedar sunnah. Ada cerita atau alasan mungkin nggak, Ustaz? Ya, ini akan dijelaskan di ayat ke-20. Oke, baik. Allah katakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Allah tahu kamu bangun tengah malam, solat setengah malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Begitu juga bangun bersamamu Muhammad orang-orang yang beriman kepadamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah lah yang membuat kadar siang dan malam. Ya, tapi kemudian Allah berikan alasan. Ya, kenapa hukum yang wajib sekarang berubah menjadi sunnah? Alima an lan tuhsuh fataba alaikum. Allah tahu bahwasanya kamu tak akan mampu menentukan batas-batas waktu itu. Menjadi problem. Kita tahu panjangnya siang dan malam ini kan nggak sama. Di musim dingin itu malam lebih panjang dari siang. Di musim panas waktu siang lebih panjang daripada Waktu malam. Bayangkan kalau pas di musim panas udah malamnya pendek, disuruh bangun lagi. Nah, ini kan menjadi kesulitan. Ya, kalau kita alhamdulillah di Indonesia karena tinggal di lintas khatulistiwa, sedikit banyak hampir sama. Tapi kalau kita tinggal di daerah-daerah yang lokasinya ini masuk ke wilayah yang mengalami musim panas dan musim dingin, yang kadang-kadang musim panas kalau kita lihat macam Antartika 6 bulan malam, 6 bulan siang. Ini kan seperti itu. Yang mendekati itu seperti itu juga. Kadang-kadang puasanya terlalu panjang, kadang-kadang malamnya terlalu pendek. Dan ini yang menjadi pertimbangan. Allah tahu kamu nggak akan bisa ngukur malam dan siang, karena bumi itu terus berubah kadar malam dan siangnya. Makanya untuk mengganti ibadah malam itu apa? Allah katakan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah
apa yang ringan bagimu untuk dibaca dari Al-Quran. Nah, jadi jangan sampai berlalu hari sedangkan kita nggak baca Quran. Ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang membaca sehari semalam, ya, minimal 100 ayat, maka dia tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Artinya kalau kurang dari itu, dianggap kita lalai. Walaupun sekarang alhamdulillah muncul banyak komunitas yang mengajak untuk lebih rajin membaca Quran. Misalnya ada one day one juz, satu hari satu juz. Gimana? Jadi cicil lah, di pagi berapa juz, di siang berapa ayat dibaca, di malam hari berapa ayat, ya kan? Nah, begitu juga ada yang sampai mau satu hari lebih dari satu juz. Macam mana? Nah, dengan kesibukan yang kita kerjakan, pengaturan waktu, maka Allah katakan, bacalah yang ringan bagimu untuk kau baca dari Al-Quran. Nah, yang penting jangan sampai berlalu hari, jangan tak baca Quran sama sekali. Alima an sayakunu minkum martah. Alasan kedua, pertama sulit kita mengukur kadar siang dan malam kalau berubah musim. Yang kedua, Allah tahu kalau diwajibkan sholat malam, ada di antara kalian yang sakit. Orang sakit perlu istirahat. Kalau dipaksa juga harus sholat malam kau, walaupun sakit. Ini kan sangat menyulitkan orang. Kemudian Allah katakan, wa akharun yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Allah juga tahu sebahagian dari kalian ada yang merantau, bepergian keluar kota untuk berdagang dan mencari rezeki. Musafir kalau disuruh sholat malam susah dia. Banyak orang bangun tahajud berat, yang sering bangun terkejut. Ya. Jadi ini gambaran kepada kita pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang membuat Allah dengan kasih sayangnya merubah hukum sholat tahajud dari yang wajib menjadi sunnah. Nah, walaupun demikian Allah katakan lagi, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada sekelompok yang lain sulit bangun tengah malam. Kenapa? Karena mereka berjihad di jalan Allah, perang. Ya, yang namanya tentara istirahat cuman malam hari, ya perlu istirahat yang cukup supaya segar menghadapi musuh di pagi dan siang hari. Makanya kalau diwajibkan sholat malam lagi, ini akan menyulitkan bagi mereka. Kembali Allah ulang, ya, faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah yang ringan bagimu untuk kau baca. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullah qardan hasanah. Tegakkan solat, tunaikan zakat, dan berilah hutang kepada orang miskin. Karena menghutangkan orang miskin seakan-akan kita menghutangkan Allah. Ini menarik ini. Hutangkan Allah dengan pinjaman yang baik. Biasanya yang berhutang siapa? Orang susah. Orang susah. Tapi biasanya kalau yang datang orang susah dan kita nilai orang itu gak mungkin bayar ini, itu akan menjadi alasan utama kita tak mau menghutangkan dia. Tak ada uangnya nih, nanti asin ini, artinya tidak akan terbayar. Nah, makanya Allah katakan, ketika kau menghutangkan orang yang susah, sesungguhnya kau sedang menghutangkan Allah. Ini jaminan bahwasanya perlu nggak kita takut Allah nggak bayar? Nggak mungkin, karena Allah pemilik alam semesta. Artinya Allah yang katakan, kalaupun kau hutangkan orang susah, dia tak mampu bayar, maka sesungguhnya Allah balikkan hutangmu itu lewat cara lain. Jadi ini termasuk di antara amalan penting pengganti apa? Sholat malam. Biasanya orang kalau zaman sekarang, kenapa hidup ya gade-gade ya, atau kemudian rentenir tengkulak? Ya karena semangat untuk saling membantu di antara sama muslim dengan memberikan hutang itu sudah hampir dikatakan sangat menipis sekali. Sehingga akhirnya apa? Utang-utang dengan bunga itulah yang berkembang. Tapi kalau muslim dengan utang yang tidak ada bunganya, dengan motivasi membantu, insya Allah itu akan jadi salah satu
instrumen penting, ya, kita bisa membantu orang-orang yang sedang kesulitan terlepas dari jerat riba yang mencekik. Nah, ini salah satu poin penting. Kemudian Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Tidak ada satupun perbuatan baik yang kau lakukan kecuali kau akan temukan balasan untuk perbuatan baik itu di sisi Allah. Jadi, sekecil apapun perbuatan baik yang kita buat, selalu Allah akan balas. Jangan takut buat baik nggak dicatat sama Allah. Jangan. Ya, selalu perbuatan baik itu akan dapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zamu ajra wastaghfirullah innallah ghafurur rahim. Ya, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi penutup yang sekali lagi menggambarkan pada kita, walaupun solat tahajud hukumnya sudah berubah menjadi sunnah, tapi banyak amalan lain yang bisa dikerjakan, dan amalan-amalan itu laksana bekal yang bisa menguatkan karakter seorang yang berdakwah. Ya, jadi nggak hanya sholat malam, bangun tengah malam, ya, bisa juga dengan sholat, dengan berzakat, dengan kasih utang sama orang. Ya, bayangkan berapa banyak orang ujungnya bisa murtad, keluar dari Islam gara-gara utang. Ya. Nah, Rasulullah sendiri mengatakan hampir saja kemiskinan membawa pada kekufuran. Banyak orang menggadaikan agama gara-gara susah. Nah, maka dari itu dalam berdakwah perlu juga ketika seorang itu memberikan pinjaman yang baik tanpa bunga. Kemudian dikatakan di sini, sekecil apapun bantuanmu kepada sesama muslim akan kau temukan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya ini jadi bekal bagi kita, karena kewajiban dakwah itu, dakwah ada yang hukumnya fardu kifayah. Kapan dakwah hukumnya fardu kifayah? Bagi orang yang tugasnya hanya dakwah saja. Itu fardu kifayah. Jangan sampai ada masyarakat gak ada pendakwahnya, berdosa semua. Makanya kalau kita miris, banyak di daerah minoritas udah terbangun masjid tapi dai-nya tak ada. Akhirnya orang yang sudah masuk Islam murtad balik. Ya, ini kita berdosa kalau kita tak menyiapkan pendakwah ke sana. Tapi ada hukum dakwah yang fardu ain, artinya wajib bagi setiap orang. Apa itu? Kita berkewajiban berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, dalam batasan yang kita kenal. Kita kenal orang lain, kasih nasihat yang baik, ajak dia sholat, ajak dia pada kebaikan, sampaikan ilmu yang kita dapat dari Al-Quran kepada dia. Itu juga sudah menjadi dakwah. Semakin kita penuhi bekal-bekal pendakwah ini, maka insya Allah kesan dan pengaruh dakwah kita akan semakin besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam. Oke, baik, sahabat Al-Quran. Jadi sebenarnya kembali lagi, dakwah itu kita juga punya masing-masing punya kewajiban ya. Betul sekali. Sesuai kemampuan kita juga. Oke, baik. Ya. Ya, sahabat Al-Quran, surah Al-Muzammil sudah selesai. Tadi pembahasannya sudah lengkap dan tentunya juga padat ya yang disampaikan oleh Ustadz Zamaksyari. Yang kembali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita tentunya akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.